Nyai, ini kan sempat rame nih, lagi rame nih Nyai tentang RA, Raffi sama Nagita, hubungannya mereka yang karena ada tudingan kalau si Raffi ini sedang video call asistennya. Mungkin kalau Nyai sendiri melihat seperti apa nih? Oke, yang saya lihat Raffi sama Nagita, hubungannya mereka yang karena ada tudingan kalau si Raffi ini sedang video call asistennya. Mungkin kalau Nyai sendiri melihat seperti apa nih? oke, yang saya lihat kalau memang ada video call, memang benar ada video call. Tapi yang saya lihat itu hanya sebatas pekerjaan. Berarti untuk tudingan-tudingan kalau Raffi itu selingkuh dengan asistennya tidak benar ya? Tidak sih, kalau saya lihat begitu. Nyai, Raffi Ahmad ini kan juga adik kita. Masa banyak yang mengira Raffi Ahmad ini kan dicap sebagai playboy. Kalau Nyai sendiri melihatnya, memang benar atau masih adakah sosok Raffi yang seperti itu, yang seperti dahulu gitu Nyai? Oke, dia playboy, oh pasti playboy, orang ganteng, artis, banyak uang. Pasti aura, daya pikat dia, daya pikat dia, daya tarik dia tuh sangat luar biasa. Tapi bagi aku, ya orangnya kan dia tipikal laki-laki yang suka bercanda ya, dengan siapa aja dia tuh bercandanya tuh kadang-kadang ya membuat hati seorang perempuan tuh nyaman. Jadi yang saya lihat dianya sih biasa, tapi mungkin ada orang yang menyimpan perasaan karena kayaknya dia nih menyukai saya atau kan pasti ada orang sosok yang seperti itu. Tapi jawaban saya perubahannya ada perubahan. Tapi sifat playboy itu sampai saat ini masih ada Nyai? Sifat playboy ya pasti ada, semua laki-laki lah ya, bukan hanya satu, bukan hanya Raffi Ahmad. Jawaban saya semua laki-laki itu pasti ada sifat playboynya atau sifat untuk menarik lawan jenis itu pasti ada. Kan seperti itu, semua laki-laki itu ada, tidak usah laki-laki, perempuan juga ada kan, untuk daya tarik aura dia untuk menarik lawan jenis itu pasti ada. Berarti di pemberitaan yang sempat ramai ini bisa ditegaskan bahwa itu tidak benar gitu. Jawaban saya iya, benar. Karena yang saya lihat itu dia memang ada berhubungan dengan asisten dia, tapi yang saya lihat masalah pekerjaan. Hanya pekerjaan. Ya, kok kenapa sih dia panik? Jujur, ada yang tidak boleh orang tahu masalah pekerjaan. Ada profesi yang tidak boleh orang tahu. Mungkin ada pekerjaan yang memang hanya intern mereka, asisten saja yang tahu, pribadi keluarga saja yang tahu, kan tidak boleh orang-orang di luar bisa tahu, kan ada. Makanya dia saat dia lagi video call, ternyata dia melihat ada orang, dia langsung nggak nyaman kan, seperti itu. Dia merasa nggak nyaman gitu loh, karena itu kan ada batas privasi orang kayak gitu. Privasi dia tuh ada seperti itu. Itu yang saya lihat. Kalau Nyai lihat dari sisi giginya Nyai, sosoknya seperti apa sih sebenarnya giginya ya? Gigi ini cerita perempuan yang sabar. Dan dia, apalagi dia sekarang udah punya anak dua, lebih sabar lagi. Kenapa? Karena dia masih mengingat anak semua seorang perempuan. Bagaimanapun kelakuan suami, pasti dia saat memandang anaknya, pasti semua perempuan itu akan kuat, sabarnya sangat luar biasa. Yang saya lihat seperti itu. Setelah itu, sebelum dia menikah pun, Nagita ini sudah memahami sifatnya Raffi Ahmad itu bagaimana. Nah, jadi ya dia juga harus mengerti, dan dia juga mengerti banget bagaimana bila mana dia menikah dengan Raffi ini bagaimana sih. Siapa sih yang kuat dengan gosip? Gosip kan yang resiko seorang artis itu kan pasti gosip itu menimpa. Tapi apakah dan Nagita ini mempunyai perasaannya? Ada. Kadang-kadang dia juga merasa, bener nggak sih suami saya ini? Jangan-jangan bener nih apa yang diomongin orang. Tapi hebatnya dia tidak akan percaya kalau tidak ada bukti. Nah itu dia. Jawaban yang saya lihat seperti itu. Raffi juga kan kemarin sudah klarifikasi Nyai kalau memang itu tidak benar. Kalau Nyai lihat sendiri, apakah omongan itu seperti apa yang Raffi bilang Nyai? Maksudnya? Ya saya lihat benar, sesuai pekerjaan. Karena ada pekerjaan yang memang harus waktu itu dia ceritakan, minta tolong dong. Ada yang diminta tolong ke sama Raffi untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Saya lihat seperti itu. Nah, benar ya sih maksudnya di balik kesuksesannya seorang Raffi itu memang andil besar dari Nagita sendiri. Kesuksesan Raffi ada andil seorang Nagita. Oke. Sewaktu dia belum menikah dia sudah punya nama.
Tapi setelah dia menikah, hokinya ada nggak dari hoki istri? Ya ada. Hoki istri itu ada, hoki anak itu ada. Apakah sangat berpengaruh? Maksudnya Pengaruh besar, di gitu? saat dia sudah menikah, pengaruh besar. Jadi ada kemungkinan kalau sampai rapi ibarat kata mengkhianati gigi itu bisa dibilang ya satu Karir kesalahan besar. ya, satu kesalahan besar dan karir dia akan turun. Karir dia akan turun. Yang saya lihat seperti itu. Sama satu, unsur mereka itu cocok. Tapi api, Nagita, tanah. Api itu menghasilkan tanah. Jadi jawaban saya, hokinya ada. Jodoh mereka awet, rajut kata orang, awet panjang. Tapi cobaannya tuh gede, harus kuat hati. Bagi kedua belah pihak atau hanya Bagi kedua khusus? belah, Oh, dua-duanya. Cobaannya besar. Ya harus kuat hati, kuat perasaan. Tadi Nyai bilang kalau Raffi nggak sama Gigi, udah nggak sama Gigi, tadi bilang Raffi akan hancur tadi. Berarti sosok Gigi ini sangat berpengaruh banget ya. Sangat pengaruh buat dia di saat dia sudah menikah. Karena apa? Karena satu, orang banyak simpati dengan Raffi karena melihat rumah tangga mereka, anak dia kan itu melihat bahwa sekarang tuh Raffi setelah dia menikah tuh perubahannya sangat luar biasa loh, kan kayak gitu. Jadi pengaruh istri itu ada. Jawabannya seperti itu. kalau melihat dari kacamatanya sendiri, rumah tangga Raffi selama ini, maksudnya ke depannya setelah ada masalah yang bertubi-tubi, apakah akan semakin membaik atau akan? Jawaban saya rumah tangga mereka akan semakin membaik karena Mbak Nagita itu melihat sosok anak. Kalau dia nggak lihat anak, mungkin rasa semua perempuan juga semua pasti bisa rasa cemburu. Nggak ada orang nggak cemburu. Apalagi mungkin mendengar gosip seperti ini, pasti ada pertanyaan, pasti ada tanda tanya di dalam pikiran, di dalam perasaan kan seperti itu. Tapi di saat Nagita melihat sosok dua anak itu, dia akan jadi kuat. Jawaban saya rumah tangga mereka akan bagus-bagus saja. Akan harus ya maksudnya Akan berkesinambungan. Kesinambungan. Tapi yang Nyai lihat si Nagita ini sendiri sempet nggak sih Nyai sampai merasa lelah gitu ya dengan sosok Raffi ini? Ada, di titiknya ada. Ada di titiknya dia tuh merasa lelah, rasa capek. Tapi ya mau bagaimana? Ini rumah tangga. Semua orang berumah tangga juga mungkin ada titik lelahnya, ada titik capeknya, ibu rumah tangga atau suaminya juga ada titik lelahnya. Semua orang itu berumah tangga harus seperti itu. Dari titik jenuh inilah kita harus merubah. Apa sih yang membuat kita jenuh di dalam rumah tangga kita? Apa kekurangannya? Itu bisa dikomunikasikan lagi dengan kita sepasang suami istri kan seperti itu. Nah, lain mungkin pesan dari Nyai sendiri maksudnya untuk baik bagi Raffi atau Nagita untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Oke, untuk ini nasihat yang saya kasih bukan hanya untuk Mas Raffi dengan Nagita, buat siapapun yang berumah tangga. Saya kasih tahu, bila mana kita sudah mempunyai rumah tangga yang sangat luar biasa, jagalah rumah tangga kita. Apalagi Raffi Ahmad dengan Nagita ini adalah public figure yang dipandang, yang Konsumsi publik lah bisa. iya, yang dipandang oleh banyak netizen, banyak yang mengagumi. Dia akan menjadi contoh. Jadi jangan pernah merusak itu. Bila mana kita merusak diri kita, nama baik kita akan rusak. Saat nama baik kita rusak, susah untuk mengembalikan nama baik kita itu kembali. Itu saja pesan saya buat siapa. Oke, terima kasih.